Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 4? Hari ini kita kembali lagi ke pelajaran PPKN, yaitu membahas peduli terhadap makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki hak atas sumber daya dan kita juga memiliki kewajiban atas sumber daya alam tersebut. Hak kita sebagai manusia adalah memanfaatkan dan mengolahnya. Selain memperoleh hak, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber daya alam, misalnya makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus mengambil makhluk hidup dengan cara-cara yang bijaksana. Berikut ini beberapa perilaku yang menunjukkan kewajiban kita dalam menjaga dan mencintai tumbuhan. Pertama, tidak merusak tumbuhan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ketiga, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Dan yang terakhir, merawat tanaman yang kita tanam, misalnya dengan menyiram dan memupuknya secara teratur. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan dan untuk dijadikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia sebagai hiburan. Ada berbagai hewan yang biasa dipelihara oleh manusia, seperti kucing, marmut, kelinci, ayam, burung, dan ikan. Memelihara hewan peliharaan memiliki banyak manfaat, antara lain menghilangkan rasa jenuh atau stres. Dengan memelihara hewan peliharaan, kita juga belajar tanggung jawab, misalnya bertanggung jawab memberi makanan. Selain itu, memelihara hewan juga mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan yang dipelihara agar bisa bertahan hidup dengan baik. Membiarkan hewan peliharaan tersiksa dan bahkan sampai mati merupakan perbuatan tidak terpuji. Cara memelihara hewan: pertama, memberi tempat tinggal yang bersih, membersihkan kandang, mengobati hewan yang sakit. Kita juga memiliki kewajiban terhadap hewan langka. Apa sih hewan langka? Hewan langka merupakan hewan yang jumlahnya terbatas dan terancam punah. Contohnya harimau, komodo, orang utan, dan badak. Kita tidak boleh memelihara hewan langka. Contoh perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan liar. Memburu gajah untuk diambil gadingnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya, mengambil hewan liar yang berada di ambang kepunahan sebagai hewan peliharaan, mengambil sirip ikan hiu untuk dijadikan makanan. Penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan liar, seperti orang hutan yang mengakibatkan semakin menurunnya jumlah hewan liar. Setelah kita membahas mengenai peduli terhadap tumbuhan dan hewan, kita akan melanjutkan mengenai peduli terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam berupa barang tambang yang diperlukan makhluk hidup, seperti minyak bumi, gas alam, atau emas. Lingkungan juga menyediakan udara segar, air bersih, dan tanah yang subur. Tanah yang subur dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman. Hasil dari tanaman yang dapat kita makan dapat juga menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk. Minyak bumi dan gas alam bermanfaat sebagai sumber energi, misalnya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, atau diolah menjadi listrik. Listrik bermanfaat untuk penerangan dan menggunakan alat-alat elektronik sehari-hari. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungannya. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan terjaganya kelestarian lingkungan, manusia ataupun hewan dapat hidup dengan nyaman. Sumber daya alam yang ada pada saat ini menjadi hak bagi orang lain di masa mendatang. Jika kita merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Masyarakat pada generasi mendatang tidak dapat merasakan lingkungan yang asri atau sumber daya alam yang cukup. Selain menyebabkan makhluk hidup punah, pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana juga dapat menyebabkan bencana alam. Berikut ini beberapa bencana alam yang dapat timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Ada abrasi.
Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga, gelombang laut, dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Abrasi dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Hutan bakau telah banyak hilang karena diambil untuk dijadikan arang, dan juga perubahan fungsi hutan bakau, misalnya menjadi pemukiman. Akar bakau dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Berikutnya ada banjir. Banjir terjadi karena hujan deras dalam waktu lama atau air pasang yang tinggi. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Terlebih lagi jika sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Bila hutan ditebang, tidak ada akar-akar pohon yang mengikat air. Banjir dapat mengganggu aktivitas manusia. Bahkan banjir yang besar atau banjir bandang dapat menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Hujan mempercepat longsoran tanah dengan berbagai cara, seperti banjir. Tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan. Longsoran tanah dan batuan dapat menimbun lembah di bawahnya. Jika pemukiman berada di bawah lembah, maka peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban jiwa. Dan ada juga kekeringan. Pohon sangat berperan dalam menjaga siklus air. Melalui akarnya, pohon menyerap air untuk bahan baku fotosintesis. Sebagian air menguap ke lapisan atmosfer, kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ketika pohon-pohon ditebang tidak ada lagi yang menyerap air, hingga terjadi penurunan jumlah air. Berkurangnya pohon juga menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah yang dapat diikat oleh akar pohon, sehingga timbul kekeringan. Akibat kekeringan, manusia semakin sulit mendapatkan air bersih dan tanaman banyak yang mati. Kekeringan juga menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Oke kakak-kakak, demikianlah penjelasan mengenai pelajaran PPKN kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ada tugas di Google Classroom kalian. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.